Halo guys, welcome back Maniak Racing Indonesia. Akhirnya saya bisa main lagi ke tempatnya Mas Aris, yaitu di Kediri, di Wates ya, di bengkel Wijaya Racing Kediri. Setelah kemarin main ke Sentul dan penasaran sama terbaru dari Sakera, namanya ini Sakera Monster. Yang kemarin saya review itu namanya Sakera Venom. Ada apa aja di speknya, pakai part-part apa aja, nanti kita bahas di episode ini. Oke, jadi gitu terus. Oke, sebelumnya itu saya mau nanya, apa kabar nih Mas Aris? Baik Mas. Alhamdulillah. Oke, banyak banget saya lihat perubahan di Sakera. Boleh saya bahas sedikit untuk Sakera yang saat ini, Mas? Boleh Mas. Soalnya kita bisa lihat di sebelah kanan saya, itu perubahan di Sakera Monster yang saat ini tuh banyak banget ya Mas Aris. Bisa bilang full Mas. Jadi Sakera ini emang ownernya itu bener-bener sebelum kita balap itu emang ownernya bener-bener pengen punya Mas. Kebetulan kita dulu punya motor Mas. Dulu kita sebenarnya ini malah Sakera dengan mesin Yamaha ini gen pertama Mas. Jadi ini pertama kali buat. Cuman ini yang punya dulu Lapak Barokah. Begitu Lapak Barokah mungkin udah nggak diterusin. Mesin ini punyanya Lapak Barokah dan mesin ini dibeli sama ownernya Sakera. Jadi waktu di bos Fendi itu mau main itu emang mesin ini sudah setengah jadi Mas. Jadi setengah jadi. Ya saya dikasih tahu sama bos Fendi, dia udah terima persekot dari tim sebelah. Jadi saya cuman minta waktu 15 hari. Itu sebenarnya mesin ini emang bukan mesinnya maraton, juga bukan mesinnya anak pintar Mas. Cuman kemarin kita pesen rangka di Pak To itu kebetulan lagi rame, jadi belum jadi. Jadi mesinnya ini asli mesin Sakera baru. Dan yang jelas untuk rangka kita pinjam motornya dari Mas, dari rangkanya maraton ini. Berarti karena di tukang rangkanya rame, nggak nyampe waktunya? Ya, nggak nyampe waktunya itu. Jadi kita pinjam rangkanya maraton. Tapi kalau ngomongin mesin, ini bener-bener asli Sakera. Jadi mesin ini yang dulunya punyanya Lapak Barokah. Mungkin kalau ownernya yang dulu tahu, bisa diklarifikasi juga itu emang bener-bener ini motornya Lapak Barokah. Bisa ditanyakan langsung sama yang punya yang Lapak Barokah ya? Bisa Mas. Jadi ini bener-bener bukan maraton, juga bukan anak pintar motor ini. Nah guys, jadi seperti itu. Real. Jadi Lapak Barokah nggak diterusin, terus dibeli sama bos Ervan. Iya. Terus langsung Mas Aris finishing. Kalau boleh tahu nih, ada pesan apa sih yang disampaikan ke Mas Aris nih buat mesin seperti apa Kak? Apa emang Yamaha dari awal kepingin punya mesin Yamaha atau yang lebih ekstrim lagi? Kemarin itu sebenarnya Sakera Monster ini mau pakai blok keramik Mas. Cuman kita nggak bisa sampai selesai, masalahnya kita terbentur waktu untuk Ryan Shaker. Jadi kita pakai blok lawas, ini bloknya MX-nya yang dulu. Pernah punya Mas Fendi yang jebol itu udah dihidupin. Jadi motor ini emang bener-bener kita baru Mas semuanya ini. Cuman bloknya lama. Ya bloknya lama, jadi kita nggak perlu menyesuaikan lama-lama. Iya, kalau namanya baru semua tetap waktu Ryan, buat Ryan-nya itu ya. Ryan. Karena batasan waktu tetap ada 1 bulan ya Mas ya.
Nggak ada mas, kita cuman punya waktu 15 hari. Dan harus bisa bikin motor kencang. Iya mas. Gokil. Oke. Sebelum dilanjut, ini saya mau ngomong dulu soal Yamaha Mas Aris. Kita flashback di bulan-bulan kemarin. Yamaha Mas Aris itu kalau nggak salah sudah main di di event resmi 5 kali juara. Iya mas. Juara 1, 2 ya kayak. 1, 2 gitu mas. Iya. 5 event itu mas. 5 event. Wow guys. 5 event. Cuman untuk motor yang kita mainkan bukan ini mas. Jadi Yamaha satunya. Yang anak pintar namanya kalau misalnya. Anak pintar anak pintar. Dan Mas Ari itu punya 3 sekarang ya mas ya. 3 Yamaha. 3 Yamaha. Wow guys. Oke. 5 kali juara di event resmi dan satu kali memenangkan laga Super Beat Match. Nah, ini apakah ada salah satu salah satu impian Mas Aris dari dulu pas perencanaan nih bikin spek seperti ini atau seperti apa nih Mas? Kalau dulu itu saya pernah mas, itu sebenarnya dulu teman saya itu mau main sama NOS, jadi motor NOS. Itu saya ada ide. Jadi pertama kali saya ada ide, teman bengkel mau main sama Mas Tinton. Teman bengkel itu tanya pada saya mas, Mas Aris kalau pengen ngalahin NOS harus gimana? Kan kebetulan di era itu saya mengalahkan NOS itu dengan motor Vixen. Jadi saya saranin kepada teman saya itu, wes mas, coba pakai mesin Tiger, atasnya kita pakai Blockup MX, mas coba pakai itu. Dan orangnya itu kebetulan dia juga riset mas. Tapi saya lihat risetnya itu lama, dan akhirnya saya sendiri ingin nyoba ini mesin ini, persyaratan pun non DOHC. Jadi kita langsung buat mas, saya jadi langsung buat ya ini mesin yang gen pertama ini. Gen yang pertama. Jadi saya riset pertama kali malah mesin ini. Yang punya order tadi siapa ya mas? Lapak Baroka. Lapak Baroka. Ya Bondowoso. Oke. Orang Bondowoso. Jadi kita sempat setting, cuman setting rangka. Jadi dengan mesin seperti ini kita harus menentukan model motor herek. Kita rangka ini saya juga desain sendiri. Desain sendiri di bengkelnya Pak Topare. Jadi kita maunya kayak gini. Nah ini intinya belum ketemu dulu. Akhirnya Mas Pandiragil itu buat maraton itu, saya riset lagi yang maraton. Saya ketemu rangka seperti ini, jadi belum sampai main ini mas. Mungkin lama nggak main-main, ya kita harus buat sampai akhirnya kemarin itu mesin ini dibeli sama Mas Fendi. Jadi kita main bener-bener bukan motor maraton atau bukan anak pintar. Okay. Bahkan semua di sini mesin unggul mas. Kemarin ada rencana kita bawa mesin 2, mau main sama Jakarta, cuman kita perbedaan jarak mas. Jadi kita dari rumah kita di jarak 400. Terus nyampe sana kita mau main 450 juga nggak jadi. Lalu 500 motor Jakarta semua 500, jadinya kita nggak jadi main aja mas. Karena Mas Aris tetap risetnya patokannya tetap event resmi 402. Ya sebenarnya gini mas, kalau untuk event resmi kita emang 402 cc 350 itu kita siap. Mau pakai injeksi atau karbu, kalau 350 kita siap. Jadi jarak juga gitu mas, di sini itu nggak ada mas jarak 500 itu sebenarnya kalau ngomong nggak ada ya tetap ada sih mas. Cuman kita memang kesulitan cari jalan untuk setting. Dengan jarak 500 meternya itu? Jarak 500, bahkan si Adit juga itu nggak begitu apa ya mas, kalau orang bilang nggak begitu tatak untuk setting di pemukiman itu. Jadi kita sangat sulit mas. Bahkan saya main di
main 400, 450, 500. Itu saya itu setting cuman motor setting di 200 meter, setelah itu setting di 400 itu saja 1 kali, 2 kali, 1 hari bisa 2 kali finish itu sudah bagus, Mas. 2 kali setting aja? Iya, cuman weng itu udah bagus. Jadi kita emang nggak bisa setting jarak jauh secara klimaks, Mas. Karena emang situasi ya, Mas ya. Kondisi jalan di sini kayak gitu. Jalannya itu yang kemarin setting FU kalau nggak salah ya, Mas ya. Iya, FU-nya Kim. Ya, Kim Jo. Ya. Itu ada di video Maniac Racing sebelumnya. Suasana, namanya kondisi jalan yang buat settingnya Mas Aris emang itu saya bilang ekstrim. Ya, ekstrim banget. Tengah desa itu, guys. Ini selama saya jalan-jalan dari selama ini sampai ke daerah Sulawesi dan lain-lain, saya baru menemukan tempat setting yang sangat ekstrim, yaitu di Kediri. Wah. Ya kalau 500 meter ya emang agak rawan ya, Mas ya. Soalnya rawan banget. Soalnya kayak gitu ya. Iya, karena banyak ganggang itu, Mas. Jadi kita kalau mau setting itu harus kita pasang orang di gang, kita pakai HT itu. Jadi sangat-sangat kesulitan. Jadi kalau untuk Jawa Timur, kalau ada sirkuit seperti di Sentul, insya Allah saya dan teman-teman bengkel Jawa Timur siap bersaing dengan ibu kota. Pesan Mas Aris untuk Jawa Timur nih, semoga aja ada yang nonton nih dari pemerintah dari Jawa Timur yang mungkin setelah nonton video ini hatinya terketuk untuk mensupport otomotif di Jawa Timur ya, Mas. Iya, Mas. Itu bakalan keren banget sih. Iya, Mas. Iya, jadi otomotif Jawa Timur benar-benar berkembang pesat setelah adanya sirkuit resmi dan safety ya. Iya, Mas. Seharusnya kan ada. Masalahnya kalau kita ngomongin bengkel di Jawa Timur, bengkel jarak jauh ini saya kira sama keluhannya, sama saya sama. Pasti masalah setting. Kalau tak lihat kemarin saya ke Sentul itu luar biasa, Mas. Jadi luar biasanya gini, Mas. Kayak di situ kita mau setting seperti apa, kita aman gitu, Mas. Pokoknya kalau Sentul luar biasa, Mas. Luar biasa. Ya. Berarti Mas Aris kemarin tuh perdana melihat situasi Sentul dan mungkin sempat megang aspalnya nggak sih, Mas? Aspal Sentul. Sempat. Jadi saya sendiri sama Adit itu nggak liaran, nggak resmian. Saya pasti aspal itu saya lihat. Bagus, Mas, aspalnya. Dan memang luas jalannya, safety-nya juga, penontonnya juga. Safety, Mas, ada pagarnya, lebarnya. Wes sangat safety, Mas. Kalau di sini nggak ada. Kemarin tuh setting MX itu sampai post-step ini, Mas, apa ya? Top speed itu masuk lubangan kecil itu sampai coplok ini, sampai putus post-stepnya di sini. Jadi ya itu ya. Buat teman-teman semua mungkin yang lagi di Jawa Timur, Jawa Tengah yang lagi menggeluti di trek panjang itu 402 sama 500. Kalau buat setting tuh tetap safety-nya diutamain karena jarak yang jauh, jalannya juga saya kira cari jalan untuk segitu di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, Jogja juga agak susah. Biasanya di tempat-tempat jalan umum dan itu sangat berbahaya. Tetap utamain safety. Oke, guys. Kembali ke mesin ya, guys ya. Oke. Sakira Monster, kalau boleh tahu nih total cc-nya nih, Mas, yang terbaru saat ini. Kalau total cc berapa, Mas ya? Ini pokoknya 7871, Mas, ini. 7871. Nggak sampai 300, Mas. Nggak sampai 345. Oke, kita coba hitung. Motor ini ketemu cc 339, Mas. 339. Ini benar-benar regulasi di F1 resmi juga masih bisa main. Bisa, Mas. Wow, nggak sampai 340. Nggak sampai. Oke, guys, 339. Oke. Dengan cc segitu di Sakira Monster, apakah ini klepnya menggunakan titanium atau pakai besi, Mas? Kalau motor ini belum, Mas, masih besi. Tapi besi. Untuk ke titanium ada, Mas. Masalahnya kita sudah punya MX
yang kemarin juara 1 di FFA campuran di GBT itu kita sudah memakai titanium. Oh, yang itu yang Tosca. Yang Tosca Oke. punyanya anak yang di Jepang, Mas. Mas Ilyas. Oke, jadi itu guys, itu mudah-mudahan titanium. Ya udah, yang MX udah, yang ini belum. Oke, jadi Sakera Monster kedepannya ada pengembangan di head, di klep ya. Yang jelas ini mau saya kembangkan klep dan rencana saya mau pasang langkah 73, Mas. Langkah 73. Iya. Oke, kayak sekarang 71. 71. Wow, guys. Sama ini knalpot. Ini buatan Mas Fantera, ini saya kira kurang bagus juga ini. Masih saya mau revisi knalpot. Berarti yang kemarin itu pakai knalpot ini ya, Mas? Ya, kemarin masih pakai knalpot ini. Ini ada yang belum sempurna di bagian bawah. Oke. Karena Mas Alpan sendiri nggak bisa ngemal kalau nggak ada motornya. Emang cuman mungkin kira-kira. Terus ini saya mau mencoba besok ini karbunya 42 KRJ. Dan saya mau nyoba ini, Mas. Ini kan masalahnya di sini bibirnya ini masih kena bodi. Ini rencana Sakera yang asli besok pasti lebih sempurna. Motor ini Bos Fendi sendiri juga dibantu banyak, Mas. Kayak rasio ini dari Mas Ade, ini juga gratis. Mas Ade dari? Mas Ade dari Jogja ya kalau nggak anu. Saya kurang paham, Mas. Oke. Adewan itu loh, Mas. Yang itu ini rasio dikasih gratis. Karbu juga. Terus ini knalpot pasti. Iya. Pokoknya ini Bos Ervan waktu main ini sangat-sangat dibantu, rasio gratis. Terus apa itu? Yang gratis pokoknya ini karbu, knalpot, rasio, dan ini ada tambahan dari bantuan dari Kohindra, Mas. Kayak kabel-kabel setan kayak gitu. Kabel setan. Oke. Jadi buat kelistrikan ini kan bebas nih. Iya. Oke, berarti kelistrikannya pakai kabel setan. Iya. Oke, CDI Rextor. Oke, jadi seperti itu spek dari Sakera. Kalau kita ngejar viral di bulan depan, tahun depan mesti ada yang lebih viral lagi. Iya, pasti. Ya kan? Pasti. Tapi kalau kita ngejarnya prestasi itu nggak ada matinya. Iya, Mas. Sampai kapanpun prestasi kita tetap Mas. Iya ini gitu kan. Iya, Mas. Dulu itu saya itu Mas, semua orang itu saya bisa bikin motor kenceng. Semua orang itu bilang motor saya itu paketan, garapan mana. Saya santai, Mas. Wow, sampai segitunya, Mas. Iya, Mas, intinya saya kayak motornya paketan dari sini. Yo, emang kebukti. Kebukti gini kayak gini. Jadi silakan dicarikan bukti gitu, Mas. Jadi kalau ada dulu banyak lah, Mas, dikira kita maketin mesin dari sini. Dan alhamdulillah di saat kita balap yang dikira kita maketin kita bisa di 5 besar. Ya, semua orang kan tahu sendiri, Mas. Sekarang itu awal-awal dulu saya bengkel itu kayak gitu, Mas. Merintis nama Wijaya Racing Kediri gitu. Iya, itu saya bener-bener merintis itu, waduh, Mas, luar biasa pokoknya. Iya, namanya merintis saya. Wah, nggak ada yang enak pokoknya namanya merintis, tetap pahitnya ya itu bahasa merintis. Wow, ini seru banget kita bincang-bincang kali ini sama Mas Aris. Banyak ilmu yang saya dapatkan juga yang bisa Mas Aris bagikan, dan kita udah bahas Sakera detailnya dan kedepannya seperti apa, ada pengembangan apa aja kita tadi udah dijelaskan sama Mas Aris. Nah, oke, buat di akhir video aku pengen Mas Aris nih mungkin ada pesan atau salam kah ke teman-teman di rumah yang menyaksikan video ini
Kalau pesan ya nggak ada sih Mas. Pokoknya maksudnya gini aja, kalau pesan sih pesan sama bengkel, maksudnya bengkel maksudnya seperjuangan sama saya itu udah kita beri saja, maksudnya beri saja prestasi. Kalau sensasi itu nggak lama yang jelas. Kalau prestasi nanti kita pasti terus lah intinya. Terus dikenang ya Mas, maksudnya selalu diingat sama orang-orang. Yang jelas kalau cuma sensasi ya kasihan Mas sama teman-teman yang seperti itu. Kayak gitu. Jadi pesan Mas Aris, jadi buat bengkel-bengkel di Jawa Timur ya Mas ya, mungkin atau di Kediri. Teman-teman saya, teman-teman seperjuangan. Iya. Teman-teman seperjuangan Mas Aris nih, dan mungkin pesan yang dari Mas Aris bilang bisa jadi motivasi buat teman-teman di rumah yang lagi menggeluti mesin, khususnya kalau di Jawa Timur itu herek dan spek-spek lainnya. Jangan ngejar sensasi, tapi prestasi. Iya Mas. Iya Mas. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mungkin sampai di sini dulu episode saya sama Mas Aris dan nih. Tapi nanti ada episode kedua tentang di Wijaya Racing untuk terbaru saat ini. Nanti saya anukan di part 2. Oke guys. Terima kasih Mas Aris atas waktunya. Sukses selalu buat Wijaya Racing. Amin Mas. Dan sehat buat tim dan keluarga besar Wijaya Racing Kediri. Tetap di rumah aja, sayangi keluarga Anda. Stay at home with Maniac Racing Indonesia. Bye.